Bertemu lagi dengan saya, Fiorenza Diana Calista dari kelas 10 TJKT 1. Kita lanjut pada bab 4, yaitu virtual mesin pada VMware, yang merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, pada bab 4 ini kita akan mempelajari beberapa poin. Yang pertama yaitu membuat virtual mesin pada VMware. Yang kedua, Zoom di VMware. Yang ketiga, clone virtual mesin. Yang keempat, snapshot virtual mesin. Dan yang terakhir, kelima, export import virtual mesin. Jadi, jika pada sebelumnya kita kan pakai hypervisor yang VirtualBox. Kali ini kita akan menggunakan hypervisor yang berbeda, yaitu VMware. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membuat virtual mesin pada VMware ini. Pertama-tama teman-teman bisa klik yang ini, Create a new virtual machine. Kemudian di sini kita pilih yang tipikal karena ini yang recommended. Kita langsung saja next. Dan di sini teman-teman bisa masukkan file ISO dari Ubuntu Server. Yang dimana pada video sebelumnya kita sudah pernah mendownloadnya. Kemudian langsung saja kita klik next. Nah, di sini teman-teman bisa membuat nama untuk virtual mesinnya. Di sini saya akan menamainya Ubuntu. Nah, di sini juga teman-teman bisa memilih tempat untuk nanti menempatkan filenya. Di sini saya akan menempatkannya pada data D. Jika sudah, langsung saja kita klik next. Dan di sini untuk disknya saya rasa saya akan menggunakannya yang 10 GB saja. Oke, kemudian langsung kita klik next. Dan di sini kita bisa mengcustom hardware-nya ya teman-teman. Kita bisa klik yang ini, custom hardware. Dan di sini teman-teman bisa mengcustom sesuai keinginan teman-teman. Misal pada memori ini saya akan menggunakan 2 GB. Dan untuk prosesor saya akan memilih 1. Kemudian di network adapternya kita pilih yang NAT. Jika sudah, kita bisa klik close dan kemudian finish. Di sini kita tunggu dulu karena ini sedang proses instalasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah, di sini akan muncul bahasa yang akan kita pilih, sama seperti saat kita membuat virtual mesin pada VirtualBox. Jadi di sini saya akan cut saja. Jika teman-teman lupa, bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya, di mana di sini saya akan memilih bahasa Inggris. Kemudian enter. Nah, di sini pada VMware kita diharuskan juga untuk membuat username dan password. Saya akan menamainya yaitu Vio Server. Kemudian pada username-nya yaitu Vio Prince. Dan kemudian kita akan membuat password atau masukkan passwordnya. Jika sudah, kemudian kita done. Kemudian kita pilih continue. Lalu done. Done.
Dan di sini teman-teman bisa menunggunya karena ini memang lumayan cukup lama, sama seperti sebelumnya saat di VirtualBox. Oke teman-teman, di sini proses instalasinya sudah selesai dan saya juga sudah login ke Ubuntu servernya. Selanjutnya saya akan memberikan cara bagaimana untuk zoom di VMware. Jadi semisal seperti ini, jika kita perbesar, perkecilkan seperti ini, tulisannya itu kan tidak ikut besar. Nah, untuk memperbesarkannya, teman-teman bisa klik pada view ini, kemudian pilih stretch width, lalu pilih yang keep aspect ratio stretch. Oke, dan di sini bisa dilihat tulisannya itu bisa ngezoom atau membesar. Jika teman-teman ingin kembali ke tampilan sebelumnya, teman-teman bisa menyeting lagi seperti tadi ya. Oke, dan selanjutnya kita akan clone virtual machine ya teman-teman. Jadi sama seperti video sebelumnya saat di VirtualBox. Jadi clone itu untuk menggandakan atau menduplikasi dari virtual machine ini. Jadi semisal teman-teman ingin membuat virtual machine 2, 3, atau 4 lagi, teman-teman tidak perlu menginstalnya lagi. Cukup menggunakan cara clone ini. Di sini sebelumnya saya sudah power off-kan virtual mesinnya dan langsung saja kita ke caranya. Pertama-tama kita klik kanan pada tulisan Ubuntu-nya ini. Kemudian kita pilih menu manage dan di sini ada menu clone. Atau teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua yaitu kita klik pada VM ini, kemudian kita pilih menu manage, dan di sini juga ada menu clone. Jadi cara yang pertama sama yang kedua itu hampir sama ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mengklonnya. Kita klik clone. Di sini kita klik next. Next lagi. Dan di sini teman-teman bisa memilih apakah nanti akan full clone atau linked clone. Dan di sini saya akan memilih yang full clone. Dan kemudian kita klik next. Oke, dan di sini teman-teman bisa menamainya. Di sini saya akan menamainya Ubuntu 2. Dan di sini teman-teman juga bisa memilih tempat di mana nanti akan dilokasikan. Dan jika sudah, kita klik finish. Di sini kita tunggu ya teman-teman. Oke, dan jika sudah, kita klik close. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman Ubuntu clone dari Ubuntu server yang sebelumnya. Dan kemudian kita akan coba open Ubuntu clone-nya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah bisa masuk dan login ke Ubuntu 2, yang dimana Ubuntu 2 ini adalah hasil clone dari Ubuntu yang sebelumnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang snapshot. Sama seperti video sebelumnya saat di VirtualBox, jadi snapshot itu fungsinya untuk menandai status awal dari virtual machine kita. Misal seperti ini, kita punya suatu virtual machine, dan kita sedang merunning virtual machine itu dan melakukan konfigurasi. Kemudian terjadi error. Dan kita pengen balik lagi nih ke awal, di mana virtual machine ini masih belum ada konfigurasinya. Dan itu bisa menggunakan cara snapshot teman-teman. Oke, langsung saja ke caranya. Di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih menu snapshot. Atau bisa menggunakan cara yang kedua, sama seperti tadi saat kita clone virtual machine. Kita klik VM. Kemudian kita pilih menu snapshot. Kemudian langsung saja kita akan klik yang text snapshot. Oke, di sini kalian bisa menamainya. Di sini saya akan menamainya default
server. Jadi kenapa saya menamainya default server ini, karena di Ubuntu ini itu belum ada apa-apanya atau masih kosong. Kemudian kita langsung saja klik text snapshot. Dan jika kita ingin melihat snapshot kita, teman-teman bisa klik kanan seperti tadi. Kemudian pilih menu snapshot. Oke, dan di sini sudah ada ya teman-teman snapshot yang sudah saya buat tadi. Oke, langsung saja kita akan menyalakan virtual mesinnya. Oke, dan di sini saya sudah masuk di Ubuntu servernya ya teman-teman. Kita akan coba ls. Dan bisa dilihat di sini itu belum ada apa-apanya ya teman-teman. Dan disinilah kita akan membuat file dengan perintah a.txt, kemudian b.txt, satu lagi c.txt. Kemudian langsung saja kita enter ya teman-teman. Dan kita akan coba ls kembali. Nah, dan bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah ada 3 directory yang sudah kita buat tadi. Dan di sini kita bisa anggap saja semisal kita sedang melakukan konfigurasi di virtual mesinnya, lalu kemudian terjadi error. Dan kita pengen balik ke awal di mana virtual mesin ini belum ada konfigurasi apapun. Jadi kita akan melakukan snapshot dengan menggunakan default server atau snapshot yang sudah kita buat tadi. Jadi pertama-tama kita power off-kan dulu ya teman-teman. Jika sudah di power off-kan, kita akan klik kanan di Ubuntu servernya. Kemudian pilih menu snapshot. Dan kita pilih yang refer to snapshot default server. Kita klik. Dan kemudian di sini kita pilih yes. Oke, jika sudah, kita akan menyalakan virtual mesinnya kembali. Oke, dan di sini saya sudah bisa masuk dan login ke Ubuntu servernya. Dan sekarang kita akan mengecek dengan perintah ls. Apakah file yang tadi sudah kita buat masih ada atau tidak? Dan ini seharusnya sudah tidak ada ya teman-teman, karena kita sudah kembali ke snapshot dengan default server, yang dimana sebelumnya itu belum ada file apapun. Dan langsung saja kita akan ls, kemudian enter. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat file yang tadi kita buat sudah tidak ada. Dan ini menandakan bahwa snapshot kita sudah berhasil. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke poin yang terakhir ya teman-teman, yaitu ekspor import virtual mesin. Pertama kita bisa power off-kan dulu virtual mesinnya. Oke, jika virtual mesinnya sudah di power off-kan, kita akan mengekspornya dengan cara klik Ubuntu-nya, kemudian pilih file, dan kita pilih yang export to OVF. Dan di sini teman-teman bisa memilih tempat di mana nanti hasil eksporan ini akan ditempatkan. Dan untuk proses ekspornya ini teman-teman bisa tunggu saja ya, karena untuk prosesnya itu lumayan lama. Oke teman-teman, di sini proses ekspornya sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan mencoba melihat file dari eksporan kita yang tadi. Dan di sini sudah terdapat beberapa file ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan VirtualBox itu, maka hanya terdapat satu file dari eksporannya, yaitu yang ini ya teman-teman.
Tapi sedangkan jika kita menggunakan VMware, maka itu terdapat beberapa file. Oke teman-teman, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimport. Kita klik yang ini. Kemudian kita pilih yang Open With. Dan di sini kita pilih yang VMware. Oke, dan di sini teman-teman bisa menamainya untuk Ubuntu importnya. Di sini saya akan menamainya Ubuntu 3. Dan di sini juga teman-teman bisa memilih lokasi. Dan jika sudah, teman-teman bisa langsung saja klik yang import. Oke, dan di sini sama seperti ekspor, kita juga akan menunggu. Oke, proses importnya sudah selesai ya teman-teman, dan di sini bisa dilihat Ubuntu 3, yang dimana Ubuntu 3 ini adalah hasil import dari Ubuntu yang sebelumnya. Dan selanjutnya langsung saja kita akan merunning Ubuntu hasil importnya. Oke, di sini saya sudah masuk dan login ke Ubuntu servernya ya teman-teman. Dan bisa dilihat ini sudah bisa ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.